Perkenalkan, nama saya Sila Sabita. Saya berasal dari kelas 10 TPJ 1 SMKN 1 Majalaya. Di materi pertama ini, saya ingin menyampaikan tentang dasar-dasar jaringan atau network fundamental. Nah, ini adalah materi yang akan saya bahas di pembahasan. Yang pertama, jaringan komputer. Yang kedua, implementasi jaringan komputer. Yang ketiga, wired dan wireless. Yang keempat, kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Nah, ini pengertiannya. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat agar dapat saling bertukar data dan berbagi sumber daya seperti internet, file, atau printer. Nah, ini adalah contoh jaringan komputer di area kecil, yaitu local area network, yang terdiri dari laptop, access point atau router, desktop, server, dan printer. Yang kedua, implementasi jaringan komputer. Mengimplementasikan jaringan komputer di area kecil seperti LAN bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu wired, menggunakan kabel UTP yang dihubungkan dengan konektor RJ45. Selanjutnya, wireless, menggunakan access point untuk koneksi Wi-Fi. Dengan cara ini, semua perangkat dalam jaringan dapat saling berbagi atau bertukar data, printer, dan internet dengan mudah dan cepat. Yang ketiga, perbedaan wired dan wireless. Wired itu menggunakan kabel, sedangkan wireless tidak menggunakan kabel atau nirkabel. Nah, ini pengertiannya. Wired adalah koneksi jaringan yang menggunakan kabel sebagai media penghantar data. Nah, ini adalah contohnya. Ini fiber optik, ini kabel UTP, ini RJ45, dan ini kabel UTP yang sudah dihubungkan dengan RJ45 dengan cara di crimping. Setelah itu, ujung RJ45-nya kita bisa colokin ke port Ethernet yang ini. Selanjutnya, wireless adalah koneksi jaringan tanpa kabel atau menggunakan sinyal Wi-Fi. Nah, ini contohnya. Ini adalah gelombang radio, ini access point, ini router, dan ini Wi-Fi. Lalu yang terakhir, kelebihan dan kekurangan dari keduanya. Yang pertama, wired memiliki kelebihan pada kestabilan dan keamanan, namun kurang fleksibel karena menggunakan kabel. Jadi, kalau kita menggunakan wired atau kabel, kita tuh gak bisa dibawa kemana-mana. Gak bisa kayak laptop, ya bisa dibawa kemana-mana, kecuali laptopnya itu dicas. Atau komputer yang gak bisa jauh dari stop kontak atau switch. Lalu, wireless lebih praktis dan mudah digunakan. Jadi, cara menghubungkan ke wireless itu hanya menggunakan, contoh, kita kan punya HP. Nah, HP itu kita mau nge-wifi ya. Kita cuma masukin kata sandi, lalu hubungkan. Terus, tapi sinyalnya mudah terganggu. Jadi, kalau sinyalnya loading terus atau nge-lag, kita tuh gak bisa mengakses internet. Kayak kita kalau mau nonton YouTube atau TikTok bakalan nge-loading. Dan keamanannya harus dijaga dengan baik, soalnya mudah dihack atau dibobol.
Selanjutnya saya ingin mempraktekkan atau membuat jaringan paling sederhana di Cisco Packet Tracer dan bagaimana cara mengonfigurasinya. A few moments later. Nah, ini saya sudah berada di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Langsung aja saya akan mempraktikannya, yaitu membuat jaringan sederhana. Yang pertama, aku akan memasukkan router. Setelah itu, aku akan menambahkan switch. Lalu aku juga akan menambahkan 2 PC. Nah, sudah. Sekarang kita tinggal menghubungkannya saja menggunakan kabel straight ini dari sini ke sini, dari PC 0 ke switch, dari PC 1 ke switch ke. Lalu routernya juga sama menggunakan kabel straight. Nah, sudah. Sebelum kan ini kalau diperiksa kayak gini tuh bakalan belum sukses karena jadi masih belum bisa mengirim pesan. Kenapa? Karena kita belum menambahkan IP. Nah, kita harus menambahkan dulu IP karena itu sangat penting. Nah, caranya kita klik PC 1, kita ke desktop, kita ke IP, lalu kita ketik IP-nya, yaitu 192.168.1.1. Enter. Lalu subnet masknya udah langsung terisi. Lalu PC yang kedua juga sama, masukkan IP yang kayak tadi, tetapi belakangnya itu harus berbeda. Kenapa? Karena biar gak bingung. 1.1 tadi, sekarang 1.2. Enter. Nah, ini udah langsung terisi otomatis. Itu tandanya berada di satu perangkat yang sama. Nah, ini kenapa ya masih merah? Berarti tandanya itu belum terhubung ya teman-teman. Jadi cara menghubungkannya yaitu kita ke router. Setelah itu kita ke config, lalu ke bus ethernet, lalu ketik IP yang tadi 192.168.1.1. Enter. Udah. Setelah itu jangan lupa dinyalain ya teman-teman, biar nyala. Nah, kan sudah ya. Lalu kita tes apakah udah berhasil. Caranya kita klik yang ini, setelah itu kita klik PC 0 ke PC 1. Nah, berhasil. Dan juga ada cara lain juga, yaitu menggunakan command prompt. Pertama-tama kita klik PC-nya, setelah itu ke desktop, ke command prompt, lalu ketik IP yang akan kita apakah dari ini ke ini tuh apakah sudah terhubung. Nah, IP PC yang ini tuh yaitu kita harus klik IP PC yang ini ya, itu 192.168.1.2. Nah, kalau seperti ini berarti
berhasil. Kalau yang gagal itu seperti ini. Contoh, kita cari 192 IP yang akhirnya tuh 1.3. Coba ya. Nah, kalau nggak ada, berarti kalau gagal bakal seperti ini. Request time out. Ya, dah. Nah, sekian dulu dari saya. Maaf bila ada kesalahan berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.